Episode 18. Tidak mungkin mereka tidak bertanya. Iya, mereka bertanya. Dan aku bilang bahwa aku membantu temanku. Hanya seperti itu, desak Aira. Pasti mereka menanyakan alasan. Kap, Aira terpaku dengan mata terbelalak kaget. Daryl yang baru saja mencium tiba-tiba menyeringai lebar. Ada lelehan saus di bibirmu. Aku hanya membantu membersihkan. Daryl, seru Aira kesal. Apa sayang? Daryl mengabaikan kemarahan Aira dan malah menggoda wanita itu. Jangan samakan aku dengan kekasih-kekasihmu sebelumnya. Mereka mungkin senang kau melakukan itu. Tapi aku tidak suka. Daryl memejamkan mata sambil menahan senyum. Dia sedang berusaha membaca lebih jelas perasaan Aira. Meski sebenarnya dia sudah tahu. Tidak ada perasaan tidak suka. Yang ada jantung Aira berdebar makin cepat dan wanita itu menyukainya. Kelopak mata Daryl terangkat dan mata biru gelap itu menatap tajam mata hitam beriris coklat di depannya. Sayang sekali kau tidak suka. Tapi aku sangat menyukainya. Jadi jangan berharap aku berhenti. Sebelah mata Daryl mengedip menggoda hingga pipi Aira memerah. Aira tidak menanggapi. Dia berusaha fokus menghabiskan makan malamnya. Selesai makan, Daryl membantu Aira mencuci peralatan makan. Aira yang mencuci sedangkan Daryl mengelap. Daripada melukis sebaiknya kau menyelesaikan PR dulu. Atau paling tidak belajar untuk besok. Seorang Daryl Kenneth tidak pernah mengerjakan PR. Sahut Daryl santai. Tidak boleh seperti itu. Kau sekolah untuk belajar. Daryl terkekeh. Aku sekolah untuk bersenang-senang. Kau hanya menghabiskan uang orang tuamu. Gerutu Aira sambil menyerahkan pada Daryl gelas terakhir lalu mencuci tangan. Kalau tidak untuk dihabiskan, untuk apa mereka bekerja? Kakakku juga sudah bekerja dan menikah. Jadi hanya aku yang perlu mereka biayai. Aira berkacak pinggang. Sambil menatap Daryl yang kini juga sedang menatapnya dengan pinggul bersandar di pantry. Mata pemuda itu bersinar jahil dan bibirnya membentuk senyum tertahan. Berbanding terbalik tatapan Aira yang tampak kesal dan menegur. Kau seperti tidak menghargai kerja keras orang tuamu. Aku sangat menghargainya karena itu aku memanfaatkannya. Kau selalu merasa benar. Ya? Aku memang benar. Dasar menyebalkan. Aku menggemaskan. Aira tidak sadar bahwa kini tubuh mereka sudah begitu dekat. Tatapannya fokus pada mata biru gelap yang tampak berbinar senang di hadapannya. Daryl sendiri tidak bisa menjelaskan perasaannya. Kian hari dia makin ingin berada di dekat Aira. Menikmati kedekatan mereka dan menikmati debaran jantungnya. Ditambah lagi perasaan Aira yang berbaur dengan perasaannya sendiri menciptakan efek yang luar biasa. Sungguh, berada di dekat Aira, menyentuhnya, dan menciumnya, mulai terasa seperti kebutuhan yang harus dipenuhi. Perlahan Daryl melingkarkan satu lengan di pinggang Aira. Menahan tubuh wanita itu agar tidak menjauh. Posisi tubuh mereka yang sangat dekat membuat Aira harus mendongak agar bisa tetap menatap mata biru gelap milik Daryl. Kau bertambah tinggi. Ya? Tanya Aira untuk menghilangkan perasaan gugup. Kedua telapak tangannya berada di dada Daryl. Bersiap mendorong pemuda itu sewaktu-waktu. Aku akan semakin tinggi. Mungkin nanti puncak kepalamu hanya akan mencapai daguku. Bisik Daryl dengan suara serak. Aira mengalihkan perhatian dari mata Daryl. Tatapannya jatuh pada bibir nakal Daryl yang sering menciumnya tanpa izin. Tanpa bisa dicegah, Aira mulai membayangkan bagaimana rasa bibir itu jika menciumnya dengan benar. Bukan ciuman curi-curi yang akan selesai dalam sekejap. Astaga, sejak kapan otaknya jadi mesum seperti ini? Aira mengerang dalam hati setelah akal sehatnya kembali.
Dia tidak pernah sebelumnya memikirkan tentang kisah asmara. Apalagi sampai lancang memikirkan bibir dan ciuman dari seorang lelaki. Dia pasti sudah mulai tertular virus mesum dari Daryl. Daryl tersenyum memperhatikan reaksi Aira sekaligus membaca perasaannya. Dirinya memang tidak bisa membaca pikiran wanita di hadapannya. Tapi dari perasaan Aira yang semula penuh harap dengan tatapan tertuju pada bibir Daryl lalu berubah menjadi malu. Sudah cukup sebagai petunjuk apa yang Aira pikirkan. Jemari Daryl bergerak mengangkat dagu Aira agar tatapan mereka kembali beradu. Setelah itu ia menundukkan wajah. "Jangan tolak aku, kita ini sepasang kekasih," bisik Daryl dengan nada merayu. Mata biru gelap itu seolah menghipnotis Aira. Tidak ada yang bisa dipikirkannya selain ingin menikmati apa yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Untuk menutupi perasaan malu, wanita itu memejamkan mata. Tidak butuh waktu lama. Dua bibir itu sudah saling melekat. Rapat. Daryl tersenyum melihat Aira memejamkan mata. Padahal ciuman bibir juga merupakan kali pertama baginya. Selain Aira, Daryl tidak pernah mencium wanita lain. Tentu ciuman bibir dengan Momi saat kecil tidak masuk hitungan. Pengalamannya jelas nol. Karena itu tidak ada yang bisa Daryl andalkan selain nalurinya sendiri. Dengan lembut, bibir Daryl merekah lalu menyesap bibir Aira. Menikmati kelembutannya dan sesekali lidahnya terjulur ikut berpartisipasi. Erangan Aira membuat Daryl semakin ketagihan. Tangannya yang bebas terangkat ke belakang kepala Aira. Jemarinya menyelusup di antara helai rambut panjang Aira yang tergerai. Perlahan matanya juga terpejam dan dibiarkannya nafsu menuntun. Menit demi menit berlalu, Daryl tidak kunjung menjauhkan diri. Dia seperti pria kelaparan yang baru saja menemukan makanan lezat. Agresif dan liar. Juga tidak pernah puas. Cengkeraman Aira di dadanya yang menyadarkan Daryl bahwa mereka masih butuh udara. Dengan enggan pemuda itu mundur menjauhkan diri. Nafas keduanya memburu. Masih dengan nafasnya yang terengah. Akal sehat Aira kembali, wajahnya terasa panas karena malu. Posisi tubuh mereka yang masih melekat memudahkan Aira menyembunyikan wajahnya di pundak Daryl. Sementara jemarinya masih mencengkeram erat sweater hijau Daryl. "Aku ingin lagi," bisik Daryl dengan jahil. "Mesum," gumam Aira. Daryl terkekeh. Dia memindahkan tangannya lalu mendekap Aira dengan erat. Aroma buah-buahan dari sampo Aira memenuhi indera penciuman Daryl. "Ayo, temani aku melukis. Kau benar-benar ingin melukis di luar, malam ini cukup dingin." Aira menasihati. "Karena itu aku membutuhkanmu. Kau harus membantuku untuk tetap hangat." Aira mendongak melayangkan tatapan menuduh ke arah Daryl. "Caranya, peluk aku selama aku melukis," ujar Daryl dengan senyum usilnya. "Sudah kuduga," cibir Aira. "Sudah kuduga. Kau pasti setuju." Daryl meniru nada suara Aira seraya melepaskan pelukan lalu menggandeng Aira agar mengikutinya ke ruangan tempat Daryl menyimpan peralatan melukis. "Aku belum bilang setuju," protes Aira sama sekali tidak dihiraukan Daryl. Tanpa kata Daryl menyerahkan kotak berisi peralatan melukisnya. Sementara dirinya sendiri membawa easel, kanvas, serta 2 kursi kayu tanpa sandaran. Keluar lewat pintu itu, Daryl menunjuk sebuah lukisan yang cukup besar di dinding dalam ruangan tempat Daryl memajang lukisannya. Aira kebingungan karena tidak melihat adanya pintu. "Pintu yang mana?" Daryl tergelak. "Lukisan yang besar dan tinggi itu pintu. Aku iseng menjadikan pintu itu sebagai media untuk melukis." Penasaran, Aira segera berlari ke lukisan yang tadi ditunjuk Daryl. Dia memperhatikan lukisan itu lebih seksama dan menemukan adanya handle pintu.
Di bawahnya ada kunci yang dibiarkan di lubangnya. Kalau bukan karena kau yang memberitahu, aku tidak akan pernah menduga bahwa ada pintu keluar di sini. Aira berkata saat menyadari Daryl sudah berdiri di belakangnya. Bagus, kan? Tanya Daryl dengan nada bangga. Sangat bagus. Aira memuji jujur sambil memutar kunci lalu membuka pintu. Seketika, angin malam menerpa mereka. Daryl tampak biasa saja sementara Aira bergidik kedinginan. Letakkan saja di atas rumput lalu masuk dan ambil jaket. Daryl memberi perintah yang langsung dituruti Aira. Aira bergegas ke kamarnya lalu mengambil satu-satunya jaket yang ia miliki dan mengenakannya. Sebelum keluar, Aira meraih selimut tebal di atas ranjang lalu membawanya. Di halaman samping Daryl sudah selesai menyiapkan peralatan melukisnya. Kini dia sudah duduk di kursi kayu sambil menuangkan cat di atas palet. Saat Aira kembali ke halaman belakang, dia tertegun memperhatikan Daryl yang duduk di depan kanvas sementara langit malam bertabur bintang menjadi latarnya. Mungkin karena Daryl mengenakan celana selutut berwarna krem dan sweater hijau serta kanvas putih di hadapannya. Pemuda itu seolah disorot cahaya dalam gelapnya malam. Seperti malaikat yang terdampar, indah dan bercahaya. Aira, kemarilah. Aira tersenyum lebar. Dia merentangkan selimut di tangannya lalu menyampirkannya di pundak Daryl. Sudah cukup hangat, kan? Tanya Aira. Daryl merengut. Gerakan tanganku tidak leluasa jika ada selimut ini. Aku tidak butuh selimut. Aku butuh pelukanmu. Kurasa aku yang akan rindu dan butuh pelukanmu saat aku pergi nanti. Daryl. Aira menggelengkan kepala untuk mengenyahkan perasaan melankolis yang mendadak timbul. Segera ia memindahkan kursi kayu yang satu lagi di dekat Daryl namun sedikit ke belakang. Setelah itu selimut tadi ia sampirkan ke pundaknya sendiri. Kini sikap Aira tidak lagi ragu saat ia duduk lalu memeluk pinggang Daryl. Dagunya ditumpangkan di pundak Daryl seperti saat mereka berboncengan. Ya. Hanya 6 hari. Dan mungkin setelah itu Aira tidak bisa lagi berjumpa Daryl. Jadi sekarang ia memutuskan untuk menikmati kebersamaan mereka. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli akal sehatnya yang selalu mengingatkan bahwa Daryl lebih muda dan mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Dan tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk sekali ini saja, biarlah ia menikmati hidupnya. Kenapa? Tanya Daryl sambil menatap Aira dari samping. Aira juga menoleh. Membuat tatapan mereka beradu. Kenapa apanya? Bukankah kau sendiri yang memintaku agar memelukmu? Jelas tadi ada yang mengganggu perasaan Aira. Tapi melihat sikap Aira sekarang, pasti wanita itu sudah bisa mengatasi perasaan melankolis yang tadi mengusiknya. Karena itu Daryl tidak mau merusak suasana. Daryl tersenyum lalu mengecup pelipis Aira lembut. Kukira tadi kau mengatakan sesuatu. Tidak, sahut Aira sambil menyembunyikan wajahnya yang memanas. Dia belum terbiasa dengan ciuman Daryl. Dan berharap tidak akan pernah terbiasa. Sepertinya memang aku yang salah dengar. Itu adalah percakapan terakhir mereka karena setelahnya Daryl sibuk melukis. Sementara Aira sibuk memperhatikan. Bagaimana gerakan jemari Daryl sangat luwes ketika menggoreskan cat ke atas kanvas. Hampir setengah jam berlalu, Daryl menyudahi kegiatan melukisnya. Aira mengerutkan kening bingung karena dirinya hanya melihat goresan-goresan kasar berbentuk pemandangan alam di atas kanvas. Sudah selesai, aku sudah selesai membuat sketsanya. Tinggal lanjutkan besok.
Daryl menjelaskan sambil berdiri lalu membenahi peralatan melukisnya. Aira masih duduk dengan ekspresi bingung. Tapi kan, belum tentu suasana besok malam sama seperti malam ini. Wajah bingung Aira membuat Daryl gemas. Pemuda itu menunduk lalu mengecup singkat kening Aira. Objeknya sudah terekam di otakku. Aku hanya perlu melanjutkannya. Ayo, masuk. Di luar semakin dingin. Meski Aira masih belum paham, ia juga bangkit lalu membantu Daryl. Setelah peralatan melukis diletakkan kembali ke tempatnya, Daryl segera mencuci tangan. Sepertinya tidak ada selimut pengganti di sini. Daryl berkata pada Aira yang sedang di dapur. Dia tampak menuang coklat panas ke gelas. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati hanya karena tidur tanpa selimut. Aira tersenyum sambil menyerahkan segelas coklat kepada Daryl. Kau akan tidur di kamarku. Tegas Daryl sambil meniup coklat dalam gelas lalu menyesapnya. Rasanya sangat lezat. Aira berkacak pinggang. Sifat mesummu semakin menjadi. Kau yang mesum. Memangnya apa yang kau pikirkan? Aku hanya memintamu tidur di kamarku karena ada selimut di sana. Tapi otak kotormu itu malah berkelana kemana-mana. Wajah Aira memerah. Pokoknya aku tidak mau tidur bersamamu. Daryl terkekeh. Kalau begitu bantu aku habiskan coklat ini dan aku tidak akan memaksamu. Tentu, sahut Aira. Dia hendak meraih gelas di tangan Daryl namun pemuda itu menjauhkannya. Kenapa? Mata Daryl berkilat dan bibirnya membentuk senyum tertahan. Minum dari bibirku. Setelah itu Daryl menyesap kembali coklat di gelasnya. Lengannya yang bebas memeluk punggung Aira sementara wajahnya menunduk. Hingga bibir mereka menyatu. Dengan mulut penuh coklat Daryl menunggu bibir Aira merekah. Sengaja tidak memberi petunjuk apapun dan membiarkan Aira yang berinisiatif sendiri. Ternyata tidak butuh waktu lama. Perlahan Aira membuka bibirnya dan membiarkan Daryl mengalirkan coklat ke dalam mulutnya.